mobil Roblox V2. Ini adalah bagian dasar dari rangka awal dari Roblox ini. Ini kan kita rakit sebelum nanti dimasukkan dalam proses coding untuk menjalankan ini secara otomatis. Nah, yang pertama kita pasang dulu, kita pakai sensor jarak ini karena setiap sensor punya punya spesifikasi dan fungsi masing-masing. Nah, yang kita pakai adalah sensor jarak. Tadi kita lupa yang kalau kita buat itu, kalau sebenarnya pertanyaannya kalau sebenarnya matikan laptop jalan mati nggak? Enggak, Pak. Kan sudah terunduh. Jadi dia sudah Ini adalah sensor yang yang akan menyensor jarak. Nanti kalau misalnya dia ada jarak, maka mobilnya otomatis akan mundur. Nah, ini adalah sensor yang digunakan. Dan ini 3 biji baut ini adalah sensitivitas untuk meningkatkan daya sensornya. Jadi semakin kencang bautnya, semakin sensitif sensornya. Kemudian kita pasang baterai. Kita pasang baterainya. Kemudian kita pasang, ini adalah kabel konektor untuk menyambungkan antara sensor dengan mainboardnya. Oke. kalau sebenarnya kabel itu tidak terpasang maka Kalau bisa dibaca oleh mainboard sebagai mainboard. kemudian kita pasang kabel untuk masukkan baterai ke dalam mainboardnya. Oke, di sini ada slot untuk memasukkan kabel. Dan hati-hati ya, masang slotnya ini hati-hati karena salah masukin dia bisa bengkok, dan kalau bengkok bisa patah. Nah, ini udah selesai. Nah, ini adalah proses perakitan untuk Roblox V2 yang akan kita desain dan akan kita jalankan menggunakan Pictoblocks. Jadi jalan secara otomatis tanpa menabrak. Thank you.
yang ketiga ya, maju ya. Kami dapat job atau project untuk menjalankan mobil otonom dengan menggunakan sensor jarak. Dalam proyek kami tadi kami mengalami satu hambatan di mana mobil kami geraknya maju mundur aja, Pak. Kenapa? Karena ada salah di logika, di gerbang logikanya, di mana sensornya dua-duanya nol. Artinya dua-dua sensor terbaca mati. Makanya dia maju mundur. Kayak Syahrini, Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anggota tim kami, salah satunya mekanik handal kami, di mana beliau bisa ngerakit mobil otonom untuk kami praktekkan hari ini. Rekan-rekan yang lain juga luar biasa membantu dengan ide-ide kreatif mereka memecahkan masalah. Oke, langsung saja Pak ya, kita bahas di piktoblognya. Di sini ada deklarasi variabel terlebih dahulu, di mana ada perintah when. When artinya sendiri kan di saat Arduino Nano Startup, artinya saat mobil otonomnya hidup, dia langsung masuk ke perintah 1, di mana perintah 1 itu menghubungkan motor 1 dan motor 2. Lanjut, di sini ada perulangan. Read status pin A1. Read status pin A1 di sini maksudnya sensor jarak di pin 1. Jika itu tidak terdetek, maka perintah selanjutnya itu memutar motor 1 dan motor 2 terbalik. Berarti dia di sini perintah untuk maju. Lanjut di gerbang logika kedua, di sini ada perintah untuk membaca sensor A01 dan A2. Di sini jika A01-nya tidak membaca, ada halangan di depannya, dan sensor yang kedua juga tidak membaca ada halangan, maka kedua roda memutar ke depan, artinya mobil maju. Gerbang logika ketiga, di sini ada perintah untuk membaca sensor depan, sensor 1, sensor 0, itu bagian yang tengah. Sama sensor A2. A2 itu yang sebelah kanan. Karena kan di mobil kita kebetulan ada 3 sensor. Di gerbang logikanya di sini, jika sensor tengah tidak membaca ada halangan dan sensor yang kanan ada halangannya, maka mobil akan berputar. Begitu juga di gerbang logika ketiga, bedanya di sini A1 tidak ada halangan, tetapi di A2 ada halangan, maka mobil akan belok ke kiri. Di gerbang logika terakhir di sini kedua sensor, baik sensor yang depan ataupun yang kanan, tidak ada membaca halangan, maka semua motor kompak mobilnya akan berputar, akan maju ke depan. Demikian, boleh dipraktekin Pak mobilnya. Dikasih itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil anti nabrak. Ya kan anti nabrak kan? Luar biasa. Bagus ini. Bagus ya? Berarti vario saya mau dibikin kayak gini Pak. Open order. Open order. Mereknya apa nih? Nah, Merek. ini merek Tesla. Bukan Tesla ya? Bukan Tesla. Oke, izin menambahkan Pak, untuk secara teknis ini semua untuk sensor tabraknya semua tergantung, selain aplikasi coding ini
tapi juga berpengaruh dari sensor yang digunakan. Karena sensor ini digunakan hanya untuk anti nabrak, tapi bukan untuk sensor garis. Kalau sensor garis dia pakai sensor yang lain. Nah, jadi spesifikasinya tergantung pada sensornya itu sendiri. Oke, lanjut ketua. Ya, terima kasih. Ini adalah tim-tim dari kami, luar biasa, para mekanik, para operator, dan juga para desain. Ya, tim desain luar biasa sekali. Dia bisa membuat sebuah desainernya sampai bisa berjalan dengan baik, dan juga ada tim marketing. Ada tim marketing yang sudah kita siapkan. Jadi kalau kita bisa melihat dari kita punya program, di situ ada tulis 50, speednya 50. Kita mau naikkan mau berapa banyak juga boleh. Ya, kita bisa naikkan, kita juga bisa merubah. Nah, di sini oleh karena motor penggerak hanya ada 2, maka 2 motor penggerak. Seandainya motor penggeraknya ada 4, maka kita juga akan memakai 4 sensor muka belakang. Ya, nah itu hanya tinggal kita mainkan di run motor penggerak. Itu sistemnya seperti itu. Ya, kalau kita membaca dia punya coding diagram, maka kita tinggal lihat bagaimana kita mau menambahkan. Nah, kita bisa nambah prosesnya di situ. Ya, nah ini adalah karya-karya anak-anak bukan anak bangsa, anak-anak pelatihan. Ya, anak pelatihan yang saat ini di bawah bimbingan Pak Yahya. Terima kasih Pak atas bimbingannya sehingga kami semua bisa dapat memahami dan juga bisa dapat mempraktekkan hari ini. Terima kasih. Boleh silakan, mau nanya silakan. Silakan. Jawabannya, Ya. jika itu ada input kecepatan, Ya. otomatis sensor yang digunakan harus lebih bagus atau bagaimana? Apakah ada pengaruh antara kecepatan dengan posisi nabraknya? Oke, baik. Kan semakin rentan nabrak. Itu saja. Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk nabrak di sini ada 3 baut Pak. 3 baut ini apabila diputar searah jarum jam, maka sensornya akan semakin responsif secara teknisnya di sini. Jadi semakin kita kendorkan bautnya, maka responnya akan semakin longgar. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya speednya kita tambah lebih tinggi, maka baut sini pun juga harus kita kencangkan lebih tinggi supaya sensornya bisa lebih adaptif dan responsif. Barangnya. Benar. Dan tergantung dari sensornya. Sebenarnya mau kecepatan mau pakai baut sebenarnya nggak jadi masalah. Sebab kenapa? Anti nabrak. Kalau mereka sensor anti nabrak biar bagaimanapun pasti hanya ibarat kata mungkin logika berpikir kalau kita bautnya dikencang, ya itu artinya dia penahannya dia mungkin jauh lebih bagus. Dia punya gerakan speednya dengan gerakan penahannya itu jauh lebih bagus. So kenapa kalau makin kecepatan itu makin cepat tinggi, pasti kan pengaruhnya di sini dorongannya. Itu ini logika berpikirnya seperti itu. Jadi kalau dibilang dikencangin jauh lebih bagus juga sih. Tapi yang pasti intinya anti nabrak sensornya. Ya, oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Cukup. Oke, kita nyanyi dulu sebelum mengakhiri presentasi kita. 1, 2, 3. Codingku asik sekali, Pictoblog pasti happy. Coding AI semua jadi, kreatif tanpa batas. Pictoblog, coding kreatif, ide tanpa batas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.